Sampai hari ini masih banyak orang tua dan orang-orang dewasa yang tidak terlalu memperhatikan kehidupan anak-anak, terutama dalam konteks memenuhi hak anak. Karena itu tidak heran sampai hari ini juga masih banyak kekerasan yang terjadi pada anak-anak dan juga anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Tapi hari ini saya ingin bercerita tentang anak-anak berprestasi dalam kaitan Hari Anak Nasional, agar kita tahu bahwa masih banyak anak Indonesia yang mampu meneruskan cita-cita bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan nanti atau cerita dari anak-anak ini memberikan kita pelajaran bahwa masih banyak hal yang perlu kita perhatikan dari anak-anak kita, generasi penerus, terutama dalam pemenuhan hak-hak anak. Nah, tamu kita ini kecil-kecil tapi rawit. Yang pertama saya akan ngobrol dulu dengan Torres Wistara. Torres, apa kabar? Baik, Om. Wis, baik, Torres, umurmu berapa sekarang? 13 tahun. 13 tahun. Katanya kamu ini pandai melukis, betul? Iya, betul, Om. Ini ya, kalau lihat lukisanmu ini karyamu ya? Iya, karya saya. Oke, tapi yang istimewa katanya kamu kalau melukis dengan 2 tangan. Iya, Bersamaan. bersamaan. Padahal biasanya kan melukis 1 tangan aja. Iya, saya bisa 2 tangan. Bisa 2 tangan. Iya, bareng gitu. Bareng dan hasilnya menjadi satu kesatuan begitu. Iya, betul. Oke. Ini sesuatu yang unik ya. Karena pasti teman-temanmu yang lain belum tentu bisa itu ya. Iya, benar. Oke, nanti kamu menggambar, Om Endi akan ngobrol dengan temanmu yang lain. Ya, Om. Tapi omong-omong, dari umur berapa kamu udah melukis ini? Dari umur 3 tahun. 3 tahun. Iya. Cukup lama ya. Iya, Siapa yang ngajarin kamu melukis? belajar sendiri. Belajar sendiri. Karena sering diajak papa lihat pameran Oh, papamu apa? seniman. Oh, seniman. Oke. Nanti cerita lebih lanjut ya. Ya, Sekarang Torres mau gambar apa nanti nih? Gambar temanya Jogjaku. Jogjaku. Ya. Oke, menarik. Ini pasti semua penonton udah nggak sabar ini pengen tahu hasil karya dari seorang anak bernama Torres yang melukis dengan 2 tangan. Oke, silakan lanjut Torres. Kita berikan aplaus untuk Torres dulu. Ini penonton ada jutaan soalnya. Nah, berikutnya saya kedatangan tamu istimewa juga. Namanya Salwa. Atau lengkapnya Azalia Salwa Salsabila. Hai. Halo Salwa. Halo Om. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Nah, Salwa, kamu juga punya sesuatu yang istimewa, yaitu pandai menyanyi. Iya, Betul? betul. Menyanyi sejak kapan? Dari umur 4 tahun. 4 tahun. Tapi omong-omong, Salwa katanya nggak bisa melihat ya? Enggak. Nggak Sejak bisa. kapan? Sejak kecil. Sejak kecil. Oke, jadi nggak bisa lihat Om Andi sama sekali. Enggak bisa. Bisa membayangkan warna atau tidak? Kalau Om Andi bilang warna hijau, merah, kuning, bisa ngebayangin. Cuman namanya doang. Nah, ini menarik sekali karena Salwa ini bukan cuma pandai menyanyi, tapi pernah juga menang di lomba pidato ya. Iya, pernah. Di mana itu? Waktu itu di sekolahan SLB, Mm-mm. sekolahan yang lama. Jadi itu tingkat pelajar. Oke. Terus di sini kalau dilihat selain lomba ada kejuaraan apa lagi yang pernah Salwa ikuti dan meraih prestasi? Saya pernah bernyanyi di Asia Pasifik, Festival Asia Pasifik. Waktu itu bersama Disnet Band. Wow, Disnet itu? Disabilitas Netra Band. Oke, nama bandnya ya, Disnet Band, Disabilitas Netra Netra. Iya. Artinya teman-teman yang juga tidak bisa melihat ini. Semuanya. Semuanya tidak bisa tunanetra. melihat. Tidak Oke. bisa melihat. Di Asia Pasifik forumnya ya. Saya juga pernah tampil di HDI, Hari Disabilitas Internasional, di Gedung Kemensos bersama Disnet Band juga. Disnet Band juga. Terus di mana lagi? Dan di Hari Anak juga, di Hari Anak Nasional, waktu itu tahun 2021 kalau nggak salah. Diundang Ibu Bintang, saya nyanyi duet sama Kak Shannon. Oh, ketemu Bu Bintang ya, Iya, ketemu. Menteri
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, Salwa, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Kekurangan tidak menjadi alasan bagi seseorang untuk berkarya dan mencoba hal baru. Meski tidak bisa melihat, Azalia Salwa Salsabila seolah tak punya lelah untuk mengembangkan bakat diri. Gadis berusia 12 tahun, mahir memainkan piano, bernyanyi, dan bahkan melantunkan ayat suci Al-Quran menggunakan huruf Braille. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Lahirlah Salwa dengan kondisi berat badan 700 gram dan langsung dimasukkan ke inkubator selama 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan itu di inkubator itu saya tuh baru dikasih rujukan ke dokter mata. Saya bawalah ke Cipto besoknya. Waktu itu sama dokter spesialis mata anak ya. Terus kata dokternya, ini sudah terlambat Bu, udah stadium 4 gitu kan. Apa nggak ada jalan lain dok supaya bisa diselamatkan matanya? Seandainya ibu punya uang pun dibawa ke luar negeri, ini belum ada pengobatannya. Di situ saya tuh merasa hancur banget. Saya tuh udah nggak tahu, saya merasa tuh dunia itu udah kiamat gitu. Karena saya tuh nggak pernah kebayang kalau saya punya anak nggak bisa lihat gitu kan. Dan saya juga selama ini tidak pernah hidup di lingkungan yang ada disabilitasnya. Jadi saya tuh benar-benar terpukul gitu kan. Sampai dia umur 4 tahun, dia pengen sekolah, tapi saya bingung waktu itu mau dimasukkan kemana gitu kan. Ada nggak sekolah yang mau menerima gitu. Saya cobalah datang ke TK itu, dia pertama kali nyanyi himne guru pakai karaoke. Nah itu yang saya ceritain tadi itu 4 tahun itu dia belajar pianoan lah ya, pakai sebelah tangan, dia belajar sendiri. Nah disitulah pertama saya lihat dia itu ada bakat bernyanyi. Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat mampu mengantarkan Salwa untuk berprestasi. Berbagai kejuaraan baik di bidang musik maupun akademis berhasil disabetnya. Kini Salwa aktif bermain musik bersama dengan teman-temannya sesama penyandang tunanetra di sekolahnya. Bersama grupnya inilah, Salwa beberapa kali berhasil meraih juara di kompetisi band. Ternyata bisa main catur juga ya? Bisa. Ikut kompetisi atau tidak? Ikut. Menang atau tidak? Alhamdulillah saya juara 3. Salwa belajar main caturnya dari umur berapa? Baru pas mau ikut lomba baru belajar. Terus langsung juara? Alhamdulillah ya. Wow, terus baca huruf Braille ya? Iya bisa. Aku lagi nulis novel juga. Hah? Iya lagi nulis novel Om. Judulnya apa? Belum dikasih judul. Tapi Tentang udah. apa? Cerita tentang apa? Inspirasi anak disabilitas. Oh, kira-kira apa itu ceritanya? Boleh dapat bocoran nggak? Ceritanya waktu dari umur yang 4 tahun itu terus sampai sekarang itu udah 200 halaman. 200 halaman. Oh, jadi ini Tinggal cerita dikit lagi. tentang Salwa ya? Iya, Kayak biografi gitu ya, Iya. autobiografi ditulis sendiri oleh Salwa. iya. Tapi jadi novel. Ini ditulis dalam Braille. huruf Braille. Iya, Jadi cerita Salwa lahir prematur, terus dimasukkan ke inkubator, tapi ternyata terlalu lama di situ sampai 3 bulan ya. iya 3 bulan. Sehingga kekurangan oksigen itu mengakibatkan mata Salwa nggak bisa melihat. Bukan kekurangan sih sebenarnya. Oh, apa itu? Kayak retina matanya rusak karena terkena oksigennya. Oh, karena oksigen. Karena oksigennya. Bukan kekurangan oksigen ya. Bukan. Wah, berarti Salwa udah tahu persis ya apa yang terjadi ya. Diceritain Mama yang sih. cerita ya. Iya. Di saat masuk ke sekolah awalnya, Salwa masuk ke sekolah umum atau sekolah luar biasa? Sekolah umum. TK. Bisa ngikutin sekolah umum? Bisa. Diterima? Diterima. Jadi ngikutin pelajaran gimana? Kan yang lain bisa melihat tulisan guru, bisa baca. Kalau Salwa gimana?
Karena aku juga dulu belum ngerti braille, jadi awal denger penjelasan dari guru di depan. Jadi diingat aja Iya, gitu? ujiannya lisan juga. Oh, sampai lulus atau sampai kelas berapa? Sampai TKB, sampai lulus, sampai wisuda SD kelas 1. Oke. Baru diajarin Wisuda braille. terus masuk ke SD kelas 1? Iya, Waktu masuk SD kelas 1 masih tetap di sekolah umum atau sudah SLB? SLB. Kenapa pindah ke SLB, apa kata guru? Sebenarnya bukan itu, tapi disaranin sama dokter matanya belajar braille di SLB di sekolah luar Oh, biasa. karena di sekolah umum nggak ada itu ya? Nggak ada, iya. Itu Salwa satu-satunya murid yang tidak bisa melihat atau penyandang disabilitas? Tidak, hanya Awa. Hanya Salwa aja di situ, Iya, satu-satunya? Iya. Teman-teman ngebully atau tidak ya? Enggak sih, alhamdulillah nggak dibully. Oh, teman-temannya baik-baik? Iya. Wah, senang sekali dengernya karena sekarang anak-anak udah ngerti ya kalau ada teman yang disabilitas nggak boleh diledekin ya, malah harus dibantu. Iya. Oke.